Gimana caranya Allah tuh ngebelain kita kalau ada yang nyebarin hoax atau fitnah tentang kita? Gimana caranya biar Allah ngebelain kita kalau ada orang yang mencoba untuk mempersekusi kita, ngebully kita, ataupun ngeblok kita? Pertanyaannya adalah gimana biar Allah ngebelain kita? Karena Nabi SAW sendiri pernah di-hate di dalam Al-Quran. Allah kisahkan tentang hatersnya Nabi. Mana surat kisah kalau Nabi pernah di-hate? Surat Al-Kautsar. Itu surat cerita haters di zaman Nabi. Surat Al-Kautsar. Mana Ustadz cerita hatersnya di surat Al-Kautsar? Selama ini kan kita kalau ngebahas surat Al-Kautsar hanya ngebahas sisi fasholli li rabbika wanhar, hanya sisi menyembelih hewan kurban. Padahal asbabun nuzul, cerita di balik surat Al-Kautsar itu nggak usah. Bahaya ya. Saya masih normal. Ternyata teman-teman, cerita di balik surat Al-Kautsar itu bukan cuman masalah menyembelih hewan kurban. Tapi justru cerita di balik surat Al-Kautsar itu orang-orang kafir Quraisy nge-hate Nabi SAW. Ini saya pakai istilah-istilah anak muda biar kita kebayang. Dan ini juga berlaku dalam daily kehidupan kita. Gimana cara mereka nge-hate Nabi? Waktu itu Nabi SAW sedang diuji oleh Allah dengan satu musibah. Apa musibahnya? Kehilangan anak laki-laki beliau yang bernama Abdullah. Anak laki-laki Nabi yang masih kecil meninggal dunia. Sehingga Nabi merasa sangat sedih. Dalam kondisi kayak gitu, maka orang-orang yang tidak suka kepada Nabi kemudian membuat sebuah hashtag, memviralkan sebuah kalimat, menuduh Nabi dengan kalimat abtar, abtar, abtar. Mereka mengatakan Nabi itu abtar, rojulun abtar, laki-laki yang mandul, kata mereka. Karena salah satu di antara makna abtar, selain terputus, abtar juga bermakna mandul, gak punya anak. Sehingga ketika Nabi dalam keadaan kehilangan anak laki-laki yang akan meneruskan dakwah beliau harusnya, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad abtar, rojulun abtar, 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 kata mereka. Laki-laki yang terputus dari keturunan, laki-laki yang mandul. Sehingga kata abtar ini menjadi hashtag dan viral di antara orang-orang kafir pada masa itu. Seorang laki-laki yang bernama Abu Jahal datang menemui orang Yahudi. Lalu dia bertanya, wahai orang-orang Yahudi, menurut kalian yang mengerti kitab suci, mana yang lebih baik antara kami orang-orang Quraisy yang memiliki banyak keturunan dengan rojulun abtar, laki-laki yang mandul itu yang dimaksud adalah Muhammad. Lalu apa kata orang Yahudi? Bal antum khairum min rojulin abtar, bahkan kalian lebih baik daripada laki-laki yang mandul itu. Lalu sepakatlah orang Yahudi untuk menuduh Nabi abtar, laki-laki mandul katanya. Muncul lagi seorang laki-laki yang lain, Ibnul Wa'il. Dia mengatakan di pasar-pasar kepada semua orang dia fitnah. Kalau Muhammad lewat, katakan abtar, abtar. Sehingga kemanapun Nabi pergi, orang memanggil Nabi bukan lagi dengan panggilan ya Muhammad, tetapi orang memanggil Nabi dengan kalimat ya rajulun abtar, wahai laki-laki mandul. Sehingga Nabi menjadi semakin sedih. Dibully di mana-mana. Semua sosial media menggunakan hashtag abtar. Captionnya semuanya tentang abtar. Dan Nabi semuanya sama-sama dianggap sebagai orang yang membawa musibah ataupun bencana. Abtar, kata mereka. Lalu yang paling menyakitkan buat Nabi adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Pamannya mengatakan kepada semua orang-orang di Mekah, wahai ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Makkah, wahai orang Quraisy, saya berlepas tangan dari seorang laki-laki yang tadinya saya sebut sebagai ponakan saya, tapi karena dia adalah laki-laki mandul, maka saya tidak mau lagi menganggapnya sebagai ponakan saya. Terputus silaturahim Nabi dengan pamannya. Kenapa? Dituduh abtar.
perempuan semuanya marah kepada Nabi karena dianggap sebagai abtar, laki-laki yang tidak bisa memberikan keturunan anak yang baik. Menjadi semakin sedih hati Nabi. Pertanyaannya, apa sikap Nabi ketika dibuli dengan kalimat abtar? Apa respon Nabi terhadap komen-komen orang kafir Quraisy yang menuduh Nabi dengan kalimat abtar? Apakah Nabi mereply komen mereka? Tidak. Apakah Nabi membalas bulian mereka dengan postingan-postingan beliau yang berupa hadis? Karena postingan Nabi, caption Nabi kita kenal dengan hadis. Apakah Nabi mengeluarkan hadis kalian yang abtar? Tidak sama sekali. Apakah Nabi mencela mereka dengan kalimat celaan? Tidak sama sekali. Terus apa yang dilakukan Nabi? Nabi berdoa kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah. Nabi curhat sama Allah. Rabbi, ya Allah, mereka bilang saya abtar. Ya Allah, mereka bilang saya mandul. Ya Allah, mereka bilang saya bukan laki-laki yang sempurna. Mereka bilang saya cacat. Ya Allah, mereka menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan palsu. Nabi terus berdoa kepada Allah. Kemudian Allah turunkan ayat untuk menghibur kekasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kalimat abtar yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy diganti oleh Allah abtar menjadi kautsar. Versi orang kafir abtar, versi Allah kautsar. Apa bedanya? Abtar gak punya kebaikan apa-apa. Kautsar memiliki segala banyak kebaikan. Abtar artinya terputus, kautsar artinya tersambung dengan banyak kebaikan. Abtar artinya mandul, kautsar artinya diberikan banyak keturunan. Sampai sekarang para habaib dari keturunan Rasulullah SAW. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membela Rasulullah SAW. Allah turunkan ayat untuk ngebelain Nabi dengan kalimat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau Muhammad banyak kebaikan. La tahzan ya Muhammad. La tahzan ya abdi. Jangan sedih wahai hambaku. Jangan sedih wahai Muhammad. Engkau tidak abtar. Engkau kautsar. Engkau dapat banyak kebaikan dariku di dunia dan di akhirat. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang nge-hate kamu. Syani'aka itu kalau bahasa sosial media itu haters. Inna syani'aka, sesungguhnya haters kamulah al-abtar, orang yang mandul dan terputus dari rahmat Allah. Ini teman-teman, ayat tentang haters di dalam Al-Quran. Apa pelajarannya buat kita? Satu, hati-hati menjadi orang yang hate orang lain. Baik di sosial media ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ketika kita mengeluarkan satu kalimat yang tidak baik, ketika kita ngetik komen kata-kata yang tidak baik, kalau di dalam ayat ini adalah kalimat abtar, maka kalimat atau kata itu akan naik ke langit. Ini hati-hati kalau kita ngetik nih. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya apa? Kalau kita beriman bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mencatat, bahwa hari akhir itu akan dipertanggungjawabkan semua ucapan kita, falyakul khairan, hendaklah dia mengatakan yang baik. Mengatakan yang baik bisa dengan lisan, bisa dengan ketikan. Auliyasmut, atau nggak usah komen sama sekali. Kalau kita nggak bisa komen yang baik-baik di sosial media, mending kita nggak usah komen, nggak usah nge-like, kalau perlu bahkan nggak usah follow. Kan sederhana kan? Ternyata unfollow itu salah satu sikap orang beriman. Left group itu terkadang ya nggak selalu, termasuk di antara sikap orang yang beriman. Kenapa? Dia nggak mau terjebak di dalam saling komen dengan hal-hal yang negatif. Mending unfollow aja. Atau mending diam aja, nggak usah di like, nggak usah di repost, apalagi di komen dengan kalimat-kalimat yang buruk. Kenapa? Ketika kita komen dengan kalimat yang buruk, misalnya kita bilang apa? Bodoh. Misalnya kita bilang kafir. Misalnya kita bilang kalimat hewan. Mau itu hewan yang najis maupun yang tidak najis. Kalau orang Arab bilangnya, ya humar, wahai keledai.
Kalau di kita mungkin menggunakan bahasa yang lain, hewan-hewan apapun, maka kalimat itu akan naik ke langit, teman-teman. Lalu pintu langit akan tertutup rapat karena langit tidak menerima kecuali kebaikan. Karena kalimat kita tidak baik, maka langit akan tertutup rapat. Lalu kalimat itu akan turun lagi ke bumi, mencari orang yang disebutkan di dalam kalimat tersebut. Siapa objeknya? Maka kata ini akan sampai kepada objeknya. Ketika dia sampai di atas ubun-ubun orang yang disebut, maka kalimat ini tidak akan diterima jika orang tersebut tidak seperti yang disebutkan. Misalnya, kita bilang orang itu adalah kafir, ternyata dia orang beriman, maka kata kafir ini tidak akan datang ke dalam orang tersebut. Tidak akan turun kepada orang tersebut. Kita bilang dia munafik, ternyata dia tidak munafik. Kita bilang dia jahil, kita bilang dia bodoh, kita bilang dia dengan nama hewan, ternyata akhlaknya tidak seperti hewan. Maka kata ini akan kembali lagi kepada orang yang menyebutkannya. Kata ini akan balik lagi kepada orang yang mengetiknya. Sehingga bisa jadi kenapa kita susah menghafal Al-Quran, karena komen-komen kita di sosial media. Bisa jadi kenapa kita nggak bisa dapat jodoh, karena komen-komen kita di sosial media. Bisa jadi kenapa kita tidak bisa dapat rezeki, karena komen-komen kita di sosial media. Kita mengatakan yang buruk untuk orang lain, ternyata keburukan itu kembali lagi kepada orang yang mengatakannya. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kalau teman-teman baca cerita Abtar, salah satu orang yang mengatakan Abtar itu adalah Abu Lahab. Dia bilang Abtar, dia bilang tabban, celaka. Lalu kalimat Abtar itu naik ke langit. Langit tertutup, tidak menerima kalimat yang buruk. Kalimat itu turun ke bumi, mencari Rasulullah. Karena yang dikatakan Abtar itu adalah Rasulullah. Ketika kalimat Abtar berada di atas Rasulullah, dan Rasulullah ternyata bukan orang yang Abtar, maka kalimat itu akan kembali kepada Abu Lahab. Sehingga ketika kalimat Abtar ini bermakna terputus dari rahmat Allah, berarti sejak saat itu Abu Lahab sudah terputus dari rahmat Allah. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, kalimat itu balik lagi kepada dia, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini pelajaran tentang belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Berlaku di dalam grup WhatsApp, berlaku dalam kehidupan sehari-hari, di jalan. Ketika kita marah kepada orang lain, kita keluarkan kata-kata yang tidak baik, sebenarnya kita lagi mendoakan diri kita sendiri dengan ketidakbaikan itu. Ketika kita mencela orang lain, kita lagi mendoakan kita dengan kecelakaan. Ketika kita menghina orang lain, kita lagi mendoakan diri kita dengan kehinaan. Ketika kita menjudge orang lain dengan keburukan, kita sedang mendoakan keburukan atas diri kita sendiri sebetulnya. Maka hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan jemari kita, hati-hati dengan komen-komen kita. Memang di Al-Quran tidak ada ayat secara khusus tentang sosial media. Tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, nggak ada Twitter. Tapi semua ini tuh soal komunikasi dan lisan, soal ucapan, soal kalimat, soal diksi. Dan itu ayatnya dan hadisnya banyak banget di Al-Quran. Sehingga Nabi SAW mengatakan, di antara organ tubuh kita yang seringkali membuat seseorang itu celaka nanti di akhirat apa? Dua. Satu kemaluannya, yang kedua adalah lisannya. Yang paling sering orang celaka di akhirat, lisannya dan kemaluannya. Orang yang kadang-kadang ahli tahajud di malam hari, tapi tidak mampu menjaga komennya di siang hari, habis pahala tahajudnya. Orang kadang-kadang ada orang yang rajin puasa Senin Kamis, tapi nggak tahan untuk komen, replay, respon di sosial media, habis pahala puasanya. Kenapa? Ditransfer kepada orang yang dia sebutkan di dalam komen-komennya. Misalnya dia add siapa gitu. Maka orang yang di-add itu mendapatkan kebaikan, sedangkan dia mendapatkan keburukan sesuai dengan komennya sendiri. Abu Lahab contohnya. Sehingga sejak dia mengatakan tabban, sejak dia mengatakan Abtar, maka Abu Lahab tidak lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertutup pintu hidayah untuk Abu Lahab. Kenapa kok Allah menutup pintu hidayah untuk hambanya? Bukan Allah yang menutup, Abu Lahab sendiri yang menutup dengan kata-katanya. Kenapa Allah nggak pernah zalim kepada hambanya, teman-teman?
Ini pelajaran pertama dari surat Al-Kautsar. Hati-hati menjadi haters. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai gara-gara kita nggak suka kepada suatu kaum, kita bersikap nggak fair kepada mereka. Apa sikap nggak fair? Menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak baik, menyebut mereka dengan sebutan yang tidak baik, yang seandainya sebutan itu didengar oleh mereka, maka mereka akan sedih dan merasa sakit hati. Ini Islam. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak setuju, sampaikan argumentasi kita secara ilmiah. Kalau kita punya gagasan untuk membangun Indonesia, sampaikan gagasan kita dengan cara-cara yang baik. Karena semua kita menginginkan kebaikan untuk bangsa ini. Tapi tidak ada hak sedikit pun untuk saling mencela. Apa kata Nabi, teman-teman? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Kalau seorang budak perempuan kalian, budak perempuan berzina, seorang budak melakukan dosa besar yaitu zina. Kalau ada budak perempuan kalian berzina, cambuklah dia, tapi jangan mencela dia. Mencambuknya hak agama, tapi mencela itu tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Ini satu. Kalau kemudian besoknya dia berzina lagi, maka cambuklah dia lagi, tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi untuk 3 kalinya, maka juallah dia walaupun dengan harga seutas tali. Artinya dengan harga yang sangat murah, tapi jangan cela dia. Lihat Islam. Di mana akhlak Islam sekarang dalam kita bersosial media? Di mana akhlak Islam sekarang dalam kita berpolitik? Di mana akhlak Islam kita dalam menggunakan hak-hak kita yang dilindungi oleh undang-undang? Jaga akhlak kita. Kalau orang lain memperlakukan kita dengan cara yang tidak baik, maka idfa billati hiya ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik. Baru kelihatan mana bedanya al-Islam dan yang bukan Islam. Baru kelihatan bedanya mana yang hak, mana yang batil. Baru kelihatan bedanya mana yang mengikuti Rasulullah, mana yang mendurhakai Rasulullah SAW. Tapi kalau saling balas-balasan di sosial media, hanya gara-gara beda pilihan politik, berarti apa bedanya al-haq dengan batil? Salah satu di antara tokoh bangsa kita dulu, Gus Dur, pernah menyampaikan sebuah pesan yang menurut saya tuh keren banget pesannya. Apa kata beliau? Yang lebih penting daripada politik adalah kemanusiaan. Sehingga tidak boleh urusan politik mencederai dan mencelakai nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan di Indonesia ini. Sama sekali nggak boleh. Kita sebagai pemuda Indonesia harus menjaga negara ini tetap bersatu, apapun pilihannya. Kita nggak boleh memaksakan orang dengan satu pilihan, tetapi kita boleh untuk menganggap orang lain tetap saudara kita walaupun berbeda pilihan. Jaga Indonesia, jaga bangsa ini. Kita hanya melalui sebuah panggung politik kecil yang sebetulnya bukan hal yang paling besar. Masih ada yang lebih besar daripada masalah pemilihan presiden. Apa? Menjaga kebersamaan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu lebih penting daripada pemilihan presiden. Kalau kita ingin supaya presiden yang menurut kita paling layak memimpin Indonesia ini menang, maka berlombalah dalam gagasan. Jangan berlomba dalam saling mencela. Hati-hati dengan kata-kata kita, teman-teman. Itu satu pelajaran tentang haters. Yang kedua, kalau kita ingin bicara tentang masalah inna a'tainakal kautsar, bagaimana kalau kita yang di-hate orang lain? Bagaimana kalau kelompok kita yang dihina orang lain? Bagaimana kalau nama kita yang dicoreng oleh orang lain? Bagaimana kalau kita yang difitnah oleh orang lain? Rasulullah juga mencontohkan kepada kita sikap terbaik. Apa sikap terbaik? 2. 1. Tabayyun. Tabayyun itu beda dengan membalas. Tabayyun sekedar menjelaskan pokok masalah. Itu tabayyun. Kemarin saya sempat diviralkan, dibully gara-gara salah mengambil diksi tentang Nabi Musa. Saya sangat mengidolakan Nabi Musa. Saya ngefans banget sama Nabi Musa kalau bahasa anak muda. Saya menceritakan kisah Nabi Musa dengan imajinasi anak muda, dengan diksi anak muda. Ternyata saya salah memilih diksi mengatakan Nabi Musa preman. Maksud saya Nabi Musa itu jawara, jagoan, tapi salah diksi. Kemudian diviralkan, dibully, digoreng di sosial media. Saya hanya cukup tabayun saja. Saya katakan, maaf, saya salah memilih diksi,
Tapi Allah Maha tahu niat saya bukan seperti itu. Niat saya adalah justru ingin menjadikan anak muda lebih mengidolain Nabi Musa daripada idola-idola mereka di zaman sekarang. Sekarang ada McGregor, ada Habib Nurmagomedov. Musa lebih dahsyat daripada mereka. Itu yang saya pengen sampaikan. Kemudian saya diam. Saya nggak mau membalas orang yang mengatakan saya dengan kalimat yang buruk. Ada yang bilang saya ahli neraka jahanam, orang munafik, kalimat-kalimat hewan dan seterusnya. Saya diam saja. Kenapa? Karena Nabi ketika di-head mengatakan abtar, Nabi diam. Falyakul khairan au liyasmut. Khairannya apa? Tabayyun. Kalau kita udah selesai tabayyun, au liyasmut, diam saja. Kenapa? Ketika kita diam teman-teman, Allah akan bela kita. Kalau kita kepancing, Allah nggak akan belain kita. Cara pengen dapetin pembelaan dari Allah, diam. Setelah tabayyun, diam aja. Nanti Allah yang akan bela. Gimana cara Allah membela? Saya nggak kenal dengan ustadz-ustadz ini secara langsung, kecuali beberapa orang saja. Pertama, tiba-tiba Ustadz Bakhtiar Nasir posting membela Ustadz Hanan, pasti maksudnya tidak seperti itu. Sabar Ustadz Hanan, ini ujian. Satu. Kemudian Ustadz Abdus Somad posting. Kemudian Ustadz Felix Show posting. Kemudian Ustadz Salim Afillah posting. Ustadz Abdullah Al-Hadrami posting. Ustadz-ustadz pada posting. Kemudian ulama-ulama pada posting. Para teman-teman followers pada posting. Allah yang membela dengan cara Allah dan Allah Maha tahu caranya. Allah menarik hati hamba-hambanya untuk membela. Bukan karena saya soleh, bukan. Saya orang yang tidak soleh, yang waktu itu sedang mencontohi orang soleh. Orang yang belum soleh, yang sedang pengen meniru orang soleh. Siapa orang yang paling soleh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah yang akan membela kita. Ini juga terjadi kepada Maryam. Ketika Maryam difitnah bahwa Maryam itu selingkuh, bahwa Maryam itu berzina, lalu Maryam diam saja. Kemudian Allah membela Maryam dengan cara apa teman-teman? Allah jadikan bayi Maryam itu bisa bicara untuk membela ibunya. Ini juga pernah terjadi kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah difitnah selingkuh dengan Sofwan. Aisyah diam saja. Kemudian Allah membela Aisyah dengan menurunkan wahyu di surat An-Nur. Ini juga pernah terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dihina sama orang, dibully sama orang, dicela sama orang di depan beliau. Kemudian Abu Bakar diam. Malaikat diutus oleh Allah untuk mendoakan Abu Bakar dengan kebaikan. Tapi lama-kelamaan Abu Bakar gak sabar, akhirnya terpancing. Ketika Abu Bakar terpancing, Nabi pergi meninggalkan Abu Bakar. Kenapa? Karena malaikat pun sudah tidak lagi mendoakan Abu Bakar As-Siddiq. Maka teman-teman, kalau kita sedang di-head orang lain, baik di sosial media, ataupun di dalam rumah kita, ataupun di dalam grup WhatsApp kita, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita nggak bisa ngomong khairan, maka mending diam saja, minta sama Allah. Nanti Allah yang akan membela kita. Cara Allah membela gimana Ustadz? Allah punya banyak cara, tidak usah kita yang mendikte Allah. Kadang-kadang cara Allah ngebela kita bukan dengan tabayyun, bukan dengan cara dibela kasus itu. Ketika seseorang membuat kita sedih, Allah akan mengutus orang lain untuk membahagiakan kita. Ketika seseorang menghina kita, Allah akan utus orang lain untuk memuji kita. Ketika seseorang merendahkan kita, Allah akan mengutus orang lain untuk menghargai dan memuliakan kita. Itulah bentuk dari pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saya yakin semua kita tuh pernah merasakan di-head oleh orang lain. Ada yang di-head oleh mantan. Dia yang mutusin, dia yang nyebarin fitnah. Diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Deketnya sama kita, jadiannya sama yang lain. Kita yang terzalimi, kita yang difitnah gitu kan ya. Maksudnya mantan di sini bukan mantan pacar, karena pacaran tidak ada. Mantan pasangan halal, kalau ada. Kalau belum ada, berarti belum pernah diputusin. Artinya apa? Semua orang pernah merasakan yang namanya dibenci oleh orang lain. Kadang-kadang yang membenci kita adalah calon mertua kita sendiri atau mertua sendiri. Kadang-kadang adik dan kakak hanya gara-gara masalah warisan. Sikap kita cuma dua. Falyakul khairan.
Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, auliyasmut, mending kita diam. Berdoa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit renungan surat Al-Kautsar ini, teman-teman jadi semakin tahu gimana cara kita menjaga keutuhan negara ini. Buat saya pribadi, yang paling penting untuk anak muda Indonesia adalah kita harus tetap kompak. Bangsa Indonesia adalah satu geng. Anak muda seluruh Indonesia adalah satu komunitas. Kita dulu pernah bersumpah, sumpah pemuda, untuk selalu satu, apapun bahasa kita, apapun latar belakang kita. Dan salah satu yang merusak persatuan kita itu adalah komen-komen kita di sosial media. Jaga itu. Jangan pernah kepancing. Apapun komen orang kepada kita. Teman-teman yang nge-follow saya mungkin bisa ngelihat bagaimana orang-orang nge-hate saya di sosial media. Teman-teman yang nge-follow Ustadz Abdul Somad pasti tahu gimana orang nge-hate Ustadz Abdul Somad di sosial media. Apakah beliau terpancing? Sama sekali tidak. Apakah saya terpancing? Kadang-kadang. Artinya kita belajar dari para guru kita. Jangan sampai justru kita yang rame sementara guru kita ini termasuk orang-orang yang bijaksana. Mereka kalem, mereka diam, mereka sabar. Sehingga dengan komen-komen positif kita, kalau orang lain memutuskan silaturahim, kita yang menyambung. Kalau orang lain mencela, kita yang mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Baru kita disebut dengan orang yang inna a'tainakal kautsar. Allah berjanji akan memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak.